Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita hidayahnya dan juga nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat hidup di dunia ini dengan kehidupan yang penuh barakah ini insyaallah. Kemudian salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman keislaman. Islam adalah agama yang diridhai Allah Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Surat Ali Imran ayat 19. Maka sungguh beruntung mereka yang diberi nikmat iman dan Islam. Ketika seseorang ridho dengan Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya, Al-Quran sebagai petunjuknya, maka Allah Ta'ala pun insya Allah akan ridho kepadanya. Tinggal bagaimana ia mempertahankan akidah tersebut hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkan hamba untuk mengutip sebuah hadis Nabi yang berkaitan dengan kualitas keimanan dan keislaman seorang muslim. Qala Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Al-Laits qala haddatsani Yazid an Abil Khair an Abdullah bin Amru anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Yang artinya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Al-Laits, ia berkata telah menceritakan kepadaku Yazid dari Abul Khair dari Abdullah bin Amru bahwasanya seorang pemuda ataupun seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimanakah yang paling baik? Beliau berkata, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang telah engkau ketahui maupun orang yang belum engkau ketahui. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas sekilas tampak sederhana, namun pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut mengandung hikmah dan kebaikan yang luar biasa. Ajaran Islam tidak hanya mencakup dan mengatur pola hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-Nya, hablum minallah saja, namun juga mencakup dan mengatur hubungan antara sesama manusia, hablum minan nas. Keimanan yang mengakar dalam diri seorang muslim akan menggerakkan jiwanya untuk selalu peduli terhadap lingkungan sosialnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal berislam seperti apakah yang paling baik, beliau menjawabnya dengan
memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, dan mengucapkan salam. Jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini atas pertanyaan sahabatnya tersebut dengan tegas memberikan pesan tentang keterkaitan kualitas berislam dengan kepedulian kepada sesama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab Islam yang terbaik adalah Islam Arab, Islam Cina, Islam suku ini ataupun Islam suku itu. Akan tetapi secara singkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Islam terbaik adalah Islam yang memberikan makan dan menyebarkan salam. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya makan merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Tanpa makanan manusia dapat mati. Dengan kata lain, memberikan makanan dapat disebut juga ia sedang memberikan kehidupan kepada orang lain. Sebagian ulama memiliki makna yang lebih luas tentang hadis ini, yakni memberi makan dapat mencegah datangnya bahaya, yakni melalui tangan manusia. Sementara mengucapkan salam dapat mencegah datangnya bahaya, yakni dengan melalui lisannya. Ataupun hadis ini juga dapat diselaraskan dengan hadis lain riwayat Imam Muslim yang mengatakan bahwasanya Muslim yang baik adalah Muslim yang bisa menjamin orang lain selamat dari lidahnya maupun tangannya. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata bahwasanya hadis ini menggabungkan antara memberikan makanan dan menyebarkan salam. Karena dengan kedua hal itu kebaikan dapat digabungkan dalam perkataan maupun perbuatan. Dan hal tersebut adalah kebaikan yang paling lengkap. Dan dalam hal ini merupakan Islam yang terbaik setelah memenuhi kewajibannya dan kewajiban Islam. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.